siap ya? Siap. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Gulung, 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 lalu tertawa, haha. Gulung, 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 lalu tersenyum, hihi. Tepuk tangan. Oke teman-teman, karena minggu lalu kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, perkembangbiakan hewan. Apakah kalian masih ingat? Masih. Ya. Ada berapa langkah ya mereka itu dalam perkembangbiak? Ada 2. Pertama secara generasi. Nah, karena minggu lalu sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, jadi kalian tahu bahwa hewan dan tumbuhan itu memiliki beraneka ragam jenis. Sama halnya dengan manusia. Apakah kalian pernah berpikir kalau manusia itu mempunyai wajah yang berbeda-beda? Kenapa manusia mempunyai wajah yang berbeda, bentuk yang berbeda-beda? Benar, karena berbeda orang tua. Dari orang tua itu nanti akan membawa beberapa pewarisan sifat pada anaknya. Berarti tujuan materi yang tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk membahas kenapa manusia memiliki bentuk wajah yang berbeda, postur tubuh yang berbeda. Berarti mereka mempunyai penyusun genetika yang berbeda. Teman, silakan diperhatikan ke depan. Di hari ini kita akan mempelajari tentang hukum pewarisan sifat. Jadi ada pertanyaan, kenapa manusia mempunyai bentuk wajah yang berbeda-beda? Kenapa mempunyai bentuk tubuh yang berbeda-beda? Berarti kita harus tahu alasannya. Apa yang menyebabkan manusia itu memiliki perbedaan? Paham ya? Paham. Baik, silakan disimak. Coba dibaca bersama. Jika kamu tidak percaya pada diri sendiri, siapa yang akan percaya padamu? Oke, jika kamu tidak percaya pada diri sendiri, siapa yang akan percaya padamu? Berarti hal ini menuntut kita untuk percaya pada keyakinan diri sendiri. Oke, baik. Nah, materinya yang pertama. Yang pertama tentang peranan materi genetik. Kemudian yang kedua itu tentang hukum pewarisan sifat. Yang ketiga itu tentang persilangan monobibit dominan. Dan yang keempat tentang persilangan monobibit intermediate. Kita pelajari yang pertama dulu tentang peranan materi genetik. Oke. Peranan materi genetik teman-teman. Di situ berarti induk itu dari orang tua itu mewariskan sifat pada anaknya melalui gen. Kenapa manusia bisa berbeda-beda? Oh, ternyata karena bapak ibunya yang berbeda. Ternyata dari bapak ibu itu memiliki gen yang berbeda. Nah, gen itu dilambangkan dengan huruf besar dan juga huruf kecil. Huruf besar untuk gen yang dominan atau untuk sifat yang kuat, sedangkan gen huruf kecil itu untuk gen yang resesif atau yang sifatnya lemah. Berarti kenapa? Coba lihat sekarang, tengok Mbak Bilqis. Iya. Karena menurut kalian Bilqis itu lebih mirip ayahnya apa lebih mirip ibunya? Berarti di sini ada peranan gen ayah yang cenderung dominan di wajahnya Mbak Bilqis daripada gen dari ibu. Oke, contohnya seperti itu. Kemudian, tahukah kamu siapa penemu hukum Mendel, teman-teman? Gregor Mendel atau Pak Mendel, oke? Disebut sebagai Pak Mendel. Jadi Pak Mendel ini meneliti tentang pewarisan sifat. Mendel itu melakukan persilangan pada tanaman kacang ercis. Ada yang tahu kacang ercis? Iya, kacang ercis atau kacang polong. Kenapa Pak Mendel memilih kacang ercis sebagai bahan percobaan? Nah, ini alasannya kenapa Pak Mendel menggunakan kacang ercis sebagai percobaan. Yang pertama itu karena mudah tumbuh. Kacang ercis ini mudah sekali tumbuh di tanah
model tanah seperti apapun. Kemudian yang kedua, dia itu memiliki umur yang pendek. Umurnya hanya mencapai 65 hari setelah dia ditanam. Berarti hanya 2 bulan, oke? Hanya 2 bulan saja berarti dia sudah bisa dipanen. Kemudian mudah melakukan penyebukan sendiri atau penyebukan silang. Berarti si kacang eksis ini bisa melakukan penyebukan secara sendiri, yang mandiri, ataupun secara penyebukan secara silang dengan tanaman eksis yang lain. Kemudian yang berikutnya, keturunannya itu banyak dan bervariasi. Eksis itu memiliki banyak sekali variasi pada tumbuhannya. Kemudian yang terakhir yaitu eksis memiliki bunga yang sempurna. Masih ingat atau tidak? Bunga yang sempurna, oke? Bunga yang sempurna bisa dikatakan sempurna. Itu bunga yang seperti apa? Iya, bunga yang memiliki benang sari dan putih. Oke. Nah ini kacang ercisnya. Si kacang ercis atau si kacang polong, kenapa dipilih sebagai percobaan dalam percobaannya Pak Mendel? Yang pertama, variasinya itu banyak sekali. Dari panjang batangnya ada yang tinggi, ada yang pendek. Kemudian yang kedua letak bunganya ada yang berada di ketiak batang, ada yang di ujung batang. Apakah batang punya ketiak? Punya. Punya ketiak. Kemudian yang ketiga bentuk polongnya. Yang pertama itu ada yang halus dan yang kedua ada yang keriput. Iya, ada yang keriput. Kemudian dari warna polongnya ada yang berwarna hijau dan ada yang berwarna kuning. Nah, kemudian setelah itu dari warna bunganya ada yang berwarna ungu dan ada yang berwarna Putih. Kemudian dari bentuk bijinya ada yang bulat dan juga ada yang keriput. Dan yang terakhir dari warna bijinya ada yang berwarna kuning dan ada yang berwarna hijau. Jadi variasinya banyak sekali. Kenapa Pak Mendel memilih si kacang ercis ini untuk bahan percobaan? Oke. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Dilanjutkan? Lanjut. Nah, ini ada hal-hal penting yang harus kalian tahu dalam buku pewarisan sifat. Yang pertama tadi ada induk, berarti induk itu mewariskan sifat pada anaknya. Kemudian gen ada huruf besar dan ada huruf kecil. Kemudian setelah itu ada istilah genotip. Genotip itu adalah istilah yang digunakan untuk keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Berarti dilambangkan dengan huruf-huruf tadi. Ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil. Kemudian setiap sifat memiliki genotip yang terdiri dari 2 huruf. Berarti setiap sifat memiliki 2 huruf yang sama. Ada yang besar-besar, ada yang besar kecil, ada yang kecil Besar. ada yang kecil-kecil. Oke. Kemudian istilah yang berikutnya yaitu ada fenotip. Fenotip itu apa perbedaannya dengan genotip? Oke. Jadi kalau genotip itu adalah gennya, kode genetiknya, sedangkan fenotip adalah sifat yang dapat diamati atau dilihat. Berarti ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya keriput, kemudian ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya hijau. Itu semua termasuk adalah fenotip atau sifat yang dapat diamati. Kemudian istilah yang berikutnya ada parental. Parental atau biasa disimbolkan dengan huruf P besar. Itu disebut sebagai induk atau orang tua, ya. Kemudian yang berikutnya ada istilah gamet. Berarti gamet itu ada sel jantan dan juga ada sel betina. Ada 2 gamet yang berbeda. Kemudian dalam pembentukan gamet terjadi segresi atau pemisahan alel secara bebas atau disebut sebagai segresi. Dan keturunannya itu disebut sebagai filial atau disimbolkan dengan huruf F besar. Nah, di sini ada contohnya. Ada gen warna ungu disimbolkan dengan huruf U besar. Ada gen warna putih disimbolkan dengan huruf U kecil. Nah, keduanya ini huruf U besar dan U kecil disebut sebagai alel. Disebut sebagai alel. Nah, kemudian untuk genotipnya dari U besar dan U kecil disilangkan. Ada U besar berarti dia berwarna ungu karena sifatnya adalah dominan. Kemudian ada U besar kecil sifatnya ungu juga karena dia dominan. Kemudian ada U kecil dan U kecil dia berwarna putih. Nah, yang bawah yang bisa diamati itu disebut sebagai fenotip.
besar itu disebut sebagai homozigot. Kemudian ada U besar dan U kecil, berarti gabungan antara keduanya itu disebut sebagai heterozigot. Kemudian ada U kecil dan U kecil disebut sebagai homozigot resesif, berarti kalau besar-besar dominan. Dan yang terakhir untuk warnanya yang muncul itu disebut sebagai fenotip. Oke. Kemudian di sini ada persilangan monohibrid. Yang dimaksud sebagai persilangan monohibrid itu yang bagaimana? Kalian ada? Coba dibacakan. Persilangan monohibrid merupakan persilangan dengan dua sifat beda. Iya, persilangan dengan satu sifat Beda. Berarti misalkan ada bunga yang berwarna ungu, disilangkan dengan bunga yang berwarna putih. Oke, contohnya. Kemudian di sini dijelaskan monohibrid itu dibagi menjadi dua macam. Ada yang dominan dan ada yang intermediate. Apa perbedaan antara monohibrid dominan dan juga monohibrid intermediate? Coba persilangan monohibrid dominan berarti persilangan antara Dua individu dengan satu sifat beda. Iya. Kemudian untuk monohibrid intermediate Persilangan dua individu yang memiliki satu sifat beda. Oke, nah ini contohnya. Contoh dari persilangan monohibrid dominan. Misalkan di sini contohnya ada persilangan kacang ercis berwarna ungu dengan genotip U besar disilangkan dengan kacang ercis berbunga putih dengan genotip U kecil dan U kecil. Berarti dilihat parentalnya ada U besar dan U besar, kemudian ketemu dengan U kecil dan U kecil. Gametnya dikeluarkan satu saja dari masing-masing parental atau masing-masing orang tua. Setelah itu dari gamet yang sudah dikeluarkan, kita gabungkan antara satu gamet dengan gamet yang lain. Berarti ada U besar ketemu U kecil digabungkan menjadi U besar dan U kecil. Karena dia bersifat dominan, berarti sifatnya yang dominan mengalahkan sifat yang resesif. Di sini yang dominan warna apa? Yang dominan berwarna ungu. Berarti keturunan pertamanya dia akan memiliki anak yang berwarna ungu. Sudah paham? Sudah. Nah, coba ada satu contoh soal. Coba dikerjakan di buku tulis. Selesai teman-teman. Coba berdiri. Untuk mengerjakan soal di depan, tes konsentrasi. Siapa yang tidak fokus berarti jatahnya mengerjakan soal di depan. Paham? Oke. Jadi begini, kalau Bu Chelsea bilang duduk, silakan kalian duduk. Kalau Bu Chelsea bilang berdiri, silakan kalian berdiri. Oke. Coba berdiri. 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 Duduk. Berdiri. Nah, ini normal. Jadi kita masuk ke sesi yang tidak normal atau dibalik. Kalau Bu Chelsea bilang berdiri berarti kalian duduk. Kalau Bu Chelsea bilang duduk berarti kalian berdiri. Paham? Oke. Kita mulai. Duduk.
Nah, ada yang salah apa tidak? Ada? Ada. Siapa yang? Oke. Coba baca di depan. Mana yang lain dulu? Coba bacain soal di depan, diselesaikan sampai F1-nya saja. Iya, diselesaikan, gametnya dikeluarkan. Bawahnya aja nih, di bawah P1 nggak apa-apa. Oke, bisa. Oke, ini makin. Nah, satu kemari. Gametnya dikeluarkan satu saja. Cek besar tadi. Nah, belokinnya. Dominan. Kulit datar karena dominan. Kulit datar. Oke, terima kasih. Nah, apakah jawaban kalian sama dengan jawabannya Mbak Zaid? Sama. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Zaid. Oke, nah setelah ini Bu Caci pengen kalian berdiskusi tentang alasan Pak Mendel. Kenapa Pak Mendel ini memilih kacang mercis dalam percobaannya? Bisa ya? Bisa. Silakan hitung 1 sampai 4 dari Mbak Tisha. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oke, silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1 bagian sana, kelompok 2 sini, 3 belakang, 4 bagian sini. Yuk. Ini kelompok. Oke teman-teman, silakan, ada beberapa soal yang harus kalian diskusikan. Silakan berdiskusi dan bertukar pendapat dengan baik. Bisa ya? Bisa.
A. Karena matematis memiliki pasangan sifat yang kontras. B. Dapat melakukan penyatukan sendiri. C. Mudah melakukan penyatukan silang. D. Berhidup relatif pendek 65 hari setelah ditanam. E. Menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Coba kita koreksi bersama-sama. Jadi Pak Mendel itu melakukan persilangan pada tanaman kacang hercis. Kenapa Pak Mendel melakukan persilangan pada tanaman kacang hercis? Alasannya apa yang pertama? Yang pertama? Iya. Kemudian yang kedua? Dapat melakukan penyatukan secara sendiri. Kemudian yang ketiga? Mudah melakukan penyatukan silang. Melakukan penyatukan silang. Kemudian yang berikutnya? Mempunyai daur hidup yang relatif pendek. Mempunyai daur hidup atau usia yang relatif Pendek. Usianya berapa dari awal dia ditanam? 65 hari. 65 hari setelah proses penanaman. Setelah itu ada lagi? Menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak. Menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak dan juga menghasilkan variasi genetik yang banyak. Oke. Nah, dapat disimpulkan teman-teman bahwa dalam pembelajaran kali ini Pak Mendel itu memiliki beberapa alasan karena memilih kacang hercis sebagai bahan percobaan. Berarti kalian sudah mengetahui alasannya apa saja. Di antaranya adalah salah satunya memiliki waktu yang pendek, kemudian mempunyai variasi genetik yang banyak. Nah, kemudian tapi kalian juga sudah belajar tentang persilangan monohibrid dominan. Yang membedakan antara dominan dan intermediat apa teman-teman? Kalau dominan sifatnya mengalahkan sifat yang resesif atau yang lemah, berarti dominan akan mengalahkan sifat yang lemah. Sedangkan kalau pada persilangan monohibrid intermediate, kedua sifat tersebut sama-sama kuat. Oke, bisa ya? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Rio.